Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Bertemu lagi bersama saya Nining Yustiana, pengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Parongpong. Di video kali ini Bapak Ibu, saya ingin berbagi tentang pelaksanaan workshop peningkatan kemampuan literasi dan numerasi di sekolah kami, yaitu di SMA Negeri 1 Parongpong. Semoga menginspirasi. Bapak Asep Gahiri. Untuk itu maka kami waktu dan tempat saya sediakan. Wa ala kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma hassil maqasidi wa hassil maqasid. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk literasi dan numerasi pada kurikulum sekolah penggerak. Artinya kita waktu mengisi nilai asesmen ya di raport sekolah numerasi SMA Parongpong dengan resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahan yang dalam intinya bahwa Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Parongpong, pada yang terhormat Bapak Ibu Wakasek, dan tentu saja seluruh rekan Bapak Ibu pengajar SMA Negeri 1 Parongpong yang saya cintai. Tadi sudah dibahas bahwa di awal pertemuan kita ini akan membahas mengenai rapat pendidikan. Nah, rapat pendidikan ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat sendiri dengan menggunakan akun Belajar ID. Jadi silakan Bapak Ibu nanti buka akun Belajar ID-nya, cari di sana keywordnya itu rapat pendidikan. Nah, setelah rapat pendidikan diklik, nanti dilihat hasil satuan pendidikan masing-masing. Dan nanti akan keluar hasilnya seperti
rapot SMA kita tercinta, SMA Negeri 1 Parompong. Di sini di ringkasan kualitas pendidikan tadi yang sudah diulas oleh Pak Maman, ini ada mutu hasil belajar peserta didik. Jadi ini hasil anak-anak dalam mengisi AMBK kemarin. Alhamdulillah bisa Bapak Ibu lihat. Di sini kemampuan peserta didik berada pada level mahir. Tepuk tangan dong Pak. Alhamdulillah, jadi anak-anak yang 45 kemarin itu yang istimewa sekali, yang sampai disusuin ke kelasnya, ternyata hasilnya Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing. Kami terima kasih hanya dalam waktu 1 bulan kemarin bisa menghasilkan hasilnya yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu pembimbing literasi dan numerasi. Nah, ini capaian tahun ini Bapak Ibu. Apa sih PR selanjutnya? Tentu saja kita jangan senang dulu karena anak-anaknya super. Nah, berarti kita sebagai guru harus juga mempersiapkan yang super pula. Nah, ini kalau di kemampuan numerasi baru mencapai kompetensi minimum. Akhirnya, artinya yang kemarin pun harus ditingkatkan. Apalagi yang ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Baik dari Humas secara umum, lihat dari raport sekolah tadi bahwa ada buat pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan mutu sekolah terutama di kesetaraan gender. Nah, maka dari itu bisa diambil pelajarannya adalah bagaimana caranya kita perlu meningkatkan mutu. Terbagi menjadi 2, yaitu bagian konsolidasi internal dan juga eksternal. Baik Bapak Ibu, dari gali mimpinya itu kita mempunyai mimpi cita-cita sama-sama semua. Dari Humas itu dari internal perlunya adanya family gathering, ya. Nah, family gathering itu mimpi kita semua. Kenapa family gathering? Karena dengan family pengalaman orang lain kita belajar keluar. Nah, ini di bidang eksternal kita studi dulu. Nah, untuk selanjutnya ada jabarkan rencananya. Rencananya tujuannya mana saja? Tentunya di sini ada promo. Kompangan. Biasanya Bapak Ibu ke sekolah hanya jam pelajaran aja. Kalau misalkan keluar sama-sama lebih kompak. Kemudian yang ketiganya kekeluargaannya Bapak Ibu, ya, kekeluargaannya akan lebih meningkat. Kemudian yang ketiganya, yang keempatnya peningkatan mutu juga. Jadi keluar bukan hanya jalan-jalan, tapi juga harus sambil belajar. Dan yang terakhir tentu yang paling penting untuk kita semua yaitu kesejahteraan. Itu Bapak Ibu rencananya, desainnya di sana. Kemudian yang kedua SMA Muhammadiyah 1 Jogja. Kemudian yang terakhir ada Semarang 1 Batu Sangkar yang terkenal dengan keistimewaan budayanya juga. Nah, ini kita bisa main ke sana untuk mengambil pelajaran. Nah, kemudian tujuannya tentunya meningkatkan mutu sekolah, meningkatkan sumber daya manusia, dan tentunya kesejahteraan. Jadi kami mereview
apa saja yang sudah terlaksana di sekolah ini, mulai dari literasi menurut kelompok kami dianggapnya masih kurang efektif karena berada di jam pelajaran terakhir, sehingga kami merencanakan literasi itu jadwalnya diubah ke pagi hari. Jadi dibiasakan di awal setelah membaca ayat suci Al-Quran, beserta juga diadakannya kebiasaan numerasi. Jadi dikolaborasikan literasi dengan numerasi itu. Setelah membaca dikasih juga soal-soal numerasi, misalnya dengan membuat perencanaan berapa lama mereka misalnya dari rumah ke sekolah perjalanan gitu ya, terus jaraknya, hal-hal yang ditambah guru pendamping ya yang merupakan tenaga ahli yang bisa menangani anak atau siswa ABK. Kemudian anak ABK juga diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ya, yang jadi permasalahan tadi ya di rapor tentang kesetaraan gender. Nah, dalam kesetaraan gender dianggap kurang, mungkin yang dirasakan aja ya sebagai wali kelas, terkadang saya pribadi aja lebih perhatian kepada siswa laki-laki karena memang yang banyak bikin masalah biasanya siswa laki-laki yang mabar. Jadi dari segi apa saya saja gitu, karena saya perempuan jadi lebih perhatian ke laki-laki. Laki ke perempuan aja. Karena memang banyak ya laki, karena memang banyak melakukan kenakalan remaja gitu ya. Kemudian untuk rencananya selain menanggulangi kenakalan remaja, kenakalan siswa ya, ada juga diadakan penyuluhan atau pelatihan tentang meningkatkan kepercayaan diri supaya anak perempuan punya rasa kepercayaan diri yang tinggi gitu ya, sama seperti laki-laki. Nah, ini supaya tidak mengambil tenaga guru gitu ya, lebih baik didatangkan dari luar gitu ya, tenaga ahli, orang yang bisa memotivasi, motivator gitu ya. Jadi biar segalanya tuh nggak guru lagi gitu ya yang harus menangani gitu. Jadi guru dibantu lah nanti kapan-kapan misalnya adakan seminar ISQ atau misalnya seminar motivasi gitu ya, supaya membangun rasa percaya diri siswa. Dan yang terakhir tentang GTK, sering-sering aja ikutan pelatihan gitu ya. Saya mungkin kelompok 1 mau menjelaskan tentang di bidang kurikulum. Apa aja yang jadi pertanyaan adalah bagaimana merancang pembelajaran yang optimal di bidang literasi, numerisasi, indeks berkarakter siswa. Nah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, GLS, Gerakan Literasi Sekolah. GLS yang sekarang mungkin sudah berjalan di kita adalah GLS yang per kelas. Nah, kita dari kelompok 1 ingin mengadakan GLS yang dilakukan seminggu sekali per jenjang secara bersama-sama. Misalkan kita hari apa? Misalkan hari Kamis atau hari apa saja ya. Nah, itu misalkan kita di rolling. Misalkan dari PAI bisa misalkan kajian ayat. Nah, itu semua siswa itu tahu tentang kajian ayat itu. Nah, untuk misalkan pembelajaran bahasa Sunda, apa itu? Misalkan pembacaan dongeng dan pesan-pesan moralnya mungkin ya, analisis unsur dan pesan moralnya. Jadi satu jenjang itu tahu tentang dongeng itu dan apa sih karakter yang ada di dongeng itu. Nanti bahasa Indonesia dan yang lainnya mungkin apa sih ciri khas dari mata pelajarannya, nanti bisa dipaparkan di depan. Itu untuk gerakan literasi sekolah. Yang kedua, numeralisasi. Apa sih numeralisasi? Nah, untuk numeralisasi kita mempunyai ide tentang bagaimana kalau kita ada penguatan untuk
siswa-siswa yang memang berbakat di bidang matematik dan sains. Jadi ketika kita akan mengikuti OSN atau tingkat KBP provinsi maupun nasional, kita sudah siap. Nah, sekarang kan kita belum ya. Kalau mau ada perlombaan baru saja. Nah, itu mungkin bisa lebih dioptimalkan kembali dan mengadakan perlombaan antar kelas. Jadi kita nanti ketika pemilihan siswa itu tidak kelabakan gitu ya di bidang sains atau numerisasi. Terus mengadakan pembelajaran tambahan bagi siswa yang kurang paham. Nah kan kita takutnya lulusan SMA tidak bisa berhitung atau bagaimana gitu. Jadi kita jadi ada pembinaan untuk siswa yang kurang dan kita memberikan fasilitasi untuk siswa yang cerdas di bidang matematis atau sains. Nah sekarang untuk indeks berkarakter sesuai dengan visi misi sekolah bahwa kita itu adalah modern berkarakter, maka kelompok kami ingin mengadakan pelatihan yang menumbuhkan karakter siswa, khususnya yang menyangkut tentang gotong royong, kebenaran kritis, kemandirian dan kreativitas, seperti mengadakan outbound yang tadi sesuai piknik. Kalau siswa bisnis pasti guru juga kan piknik. Jadi intinya itu ya. Yang kedua, adanya program pembiasaan saling menghargai dan saling menghormati dalam kegiatan belajar mengajar. Karena sekarang ini kita lihat apalagi kelas 10 itu kegiatannya kalau bahasa premannya mah barbar ya Pak ya. Nah kita dikuatkan lagi karakternya seperti tadi kata kelompok kami Pak Suheri, tangan saling menghormati, berbahasa yang baik dan benar kepada guru maupun kepada sesama. Terus adanya ini melaksanakan life skill tadi ya dari Bu Kare, adanya life skill. Jadi diberikan kemampuan-kemampuan misalkan tentang kewirausahaan dan lain-lain. Yang terakhir dalam indeks karakter adanya penjalinan komunikasi bukan saja sesama warga sekolah, tapi kita belum ada POMG, persatuan murid dan guru. Jadi proses KBM itu bisa disosialisasikan kepada orang tua melalui pelaporan POMG. Nah, anak-anak kita ini belajar apa saja sih di sekolah? Nah, melalui POMG kita bisa share video-video atau kegiatan-kegiatan siswa di sekolah. Nah, ini yang tadi ya dari pertanyaannya. Nah, pembelajarannya apa sih dari yang tadi kita paparkan? Ya kita ingin belajar mengoptimalisasi dari 3 bidang tadi. Nah mimpinya kita bermimpi yang tadi GLE, adanya kita lebih memfasilitasi saja ya untuk tidak ada perempuan dan laki-laki, tapi kita sama, jadi feminisme gitu. Jadi perempuan juga diberikan hak yang sama dengan laki-laki. Nah untuk inklusivitas, nah kita ini untuk pembelajaran kadang kita suka bukan terganggu ya, ada terbelah fokusnya mungkin ya dengan adanya siswa yang inklusivitas. Nah kita mengajukan bahwa sekolah itu mendatangkan helper, jadi yang membantu si anak itu untuk belajar. Biasanya helper ini bukan sekolah tapi orang tuanya. Lewat POMG mungkin bisa diungkapkan. Masih semangat ya Bapak Ibu. Ini kami dari kelompok 3 untuk bidang sarana prasarana. Tentunya Bapak Ibu dari semua program yang tadi Bapak Ibu laksanakan, salah satu komponen yang penting dan diperlukan tentunya harus ada sarana prasarana. Baik. Yang pertama di sini alur pengerjaannya Bapak Ibu ada tahapan untuk membuat pertanyaan. Apakah sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Parongpong ini sudah memenuhi standar sekolah? Nah, kita lihat. Yang pertama di sini ada idenya. Tadi yang terkait dengan mutu hasil belajar yang terdiri dari indikatornya numerasi, literasi, dan indeks karakter. Ini kami memiliki ide untuk menyediakan pojok baca. Nah, sepertinya pojok baca yang ada bisa juga di
laptop di web. Kenapa ini penting? Ternyata di sini Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar ini ada bahan ajar, ada buku teks, ada modul ajar, ada berbagi karya. Jadi Bapak Ibu bisa sharing, bisa berbagi, juga bisa belajar. Dan salah satu agar dapat pendidikan kita meningkat di bidang GTK, khususnya pelatihan, maka diwajibkan, apalagi sekolah penggerak, untuk mengikuti pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar ini. Saya akan contohkan Bapak Ibu, ini adalah email saya, email belajar ID saya. Nah, Bapak Ibu tinggal ketik begini, platform Merdeka Mengajar, kemudian tinggal klik masuk saja. Nah, ini saya sudah masuk, sudah pernah, jadi sudah di-save passwordnya. Nah, ini ada asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, dan komunitas, video inspirasi, dan bukti karya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melakukan pelatihan mandiri, bisa juga dari komunitas atau MGMP, bisa juga melihat, mencari berbagi video inspirasi, dan bukti karya. Bukti karya ini karya kita, Bapak Ibu. Kita bisa masukkan ke sini sehingga bisa dilihat oleh guru hebat se-Indonesia. Nah, ini yang diwajibkan untuk memperbaiki rapor pendidikan yang mana terlebih dahulu. Nah, yang ini Bapak Ibu, pelatihan mandiri. Kita bisa buka, di sini ada seri pelatihannya. Nah, ini saya sudah mengikuti beberapa. Jadi Merdeka Belajar contohnya, saya tinggal mengerjakan aksi nyata. Nah, ada menciptakan kelas merdeka 3 topik, 5 topik. Nah, ini kita ikuti semua topiknya di sini. Nah, Merdeka Belajar itu ada 5 modul. Di dalamnya itu begini Bapak Ibu. Nih, Merdeka Belajar modul 1. Kita tonton dulu videonya. Modul terus ada 3. Ada videonya, kemudian kita isi latihannya, kemudian ada refleksi diri. Baru mempelajari modul 2. Di modul 2 juga tentu saja di isinya itu ada video, karena ini udah checklist hijau karena sudah saya kerjakan. Nah, terakhir di modul 5 itu nanti ada post test juga. Nih, yang belum mana? Yang belum saya ini aksi nyata. Kenapa? Karena harus menyebarkan pemahaman Merdeka Mengajar, harus begini, harus ada diseminasinya, harus buat laporannya, harus ada videonya. Baru nanti diupload ke sini dengan berbagi bukti karya. Baru kalau sudah nanti workshop peningkatan kemampuan literasi dan numerasi di sekolah kami. Ini merupakan part 1 Bapak Ibu ya. Nantikan part 2-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.